tujuannya untuk menggulingkan, merusak, ya dia wajib. Tapi mungkin bentuknya nanti kalau si tadi tuh. Nah yang berkonfront tuh harus sipil, yaitu polisi. Berarti urusan dengan rakyat ini polisi ya? Harus dong. Sipil itu ketemunya sipil. Berarti TNI cuma tenaga pembantu doang? Iya, dia dalam rangka ya tadi menjaga jangan sampai yang sipilnya tujuan berbuat makar, yang mungkin ya polisinya juga dijaga, jangan sampai juga bertindak berlebihan. Karena TNI juga kan sebagai lembaganya masyarakat, lembaga yang pertahanan perlindungan. Iya, yang ditunjuk oleh masyarakat untuk melindungi warga negara. Maka dia menjaga keduanya, idealnya gitu. Kalau misalnya ternyata terjadi juga, ya kita berhak untuk mengadukan orangnya ya, bukan TNI. Kalau kita bicara TNI kan bicara lembaga, bicara polisi kita bicara lembaga, bicara pemilah bicara lembaga. Berarti urusan sama orang itu lah. Tapi saat kamu komplain sama saya, bukan berarti kan pemilah yang melanggar, tapi saya ini loh. Jadi yang dihukum ya saya, bukan pemilah. Makanya ada sebutan oknum, yaitu orangnya. Kecuali oknum itu ternyata diperintah. Saya nih, ya ngasih kamu huruf E nilainya. Ternyata ada surat perintah dari pimpinan saya, entah siapa gitu ya. Nah itu yang tidak boleh. Bisa kena siapa? Itu pelanggaran HAM karena struktural dia sifatnya. Ya. Tapi kalau oknum itu bertindak sendiri atas inisiatif dia sendiri, berarti ya orang itu yang disebut, yang lembaga yang disebut. Nah, gunanya dibuktikan. Gunanya ada lembaga-lembaga yang mengawasi, yang nanti membuktikan perbuatan orang ini, apakah memang dia sendiri atau dia struktural nih, ada perintah, ada yang nyuruh, ada organize itu. Jadi boneka gitu ya? Ya, dia bukan boneka, dia memang tugas dia. Kamu tugasnya mahasiswa, ya, disuruh dosen kerjakan PR. Ya tugas kamu, ya kerjain lah, suka nggak suka. Karena emang tugas kamu sebagai mahasiswa mengerjakan PR itu. Ya, bukan boneka kan? Enggak. Bukan. Ada punishment Tapi memang tugas. Nah, kalau dalam pidana itu bisa sebagai alasan penghapus pidana. Orang itu tidak dapat dipidana. Kenapa? Karena ada perintah pada dia, dan dia wajib tunduk pada perintah itu. Nah, tadi itu aspirasi atau suara. Kalau suara menurut konstitusi harus diakomodir. Tapi yang namanya suara itu nyoblos nggak sih? Iya. Tapi kalau aspirasi ya dipertimbangkan boleh. Tapi kan majelis hakim punya kemandirian di sini. Makanya ada namanya undang-undang kekuasaan kehakiman. Ya, di mana 48 undang-undang nomor 48 tahun 2009 bahwa hakim itu bebas berdasarkan keyakinannya dia menilai, berdasarkan alat bukti minimal 2. Nah, kalau menurut dia yang adil itu adalah hukuman sekian, ya makanya itu harus dihormati dan dilaksanakan. Ini harus kita yakini bahwa itulah yang benar. Kalau para pihak tidak setuju, baik jaksa penuntut umum atau si terdakwa, dia bisa melakukan upaya hukum, namanya banding, kasasi. Kalau kamu nanya kenapa kamu nggak, kita karena majelis hakim itu mandiri. Kan dia yang menjalani proses persidangan. Dia yang mutusin juga. Dia menilai bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan. Kalau orang kan cuma ngelihat berita, katanya ya. Kalau majelis hakim itu kan menilai langsung para saksi yang melihat, mendengar dan mengalami perkara itu. Alat bukti lain yang kaitannya dengan perkara yang dia sidang. Jadi dialah yang punya, yang kita harus akui sebagai orang yang paling tahu gitu mengenai perkara itu. Lalu kita kan hanya bisa mengikuti aja. Emang kamu duduk terus ngikutin persidangan itu? Belum tentu juga. Ada dalam fakta keadaan pada saat kejadian? Belum tentu juga. Tapi kalau hakim dia menilai langsung fakta kejadian itu.
Nah itu tugas jaksa membuktikannya. Dan itulah amanat konstitusi itu. Seperti pertanyaan kamu, bahwa hukum itu harus dilaksanakan. Konstitusi itu mewajibkan aparat penegak hukumnya itu untuk melaksanakan apa yang sudah diperintahkan dalam amanat undang-undang di bawahnya. Makanya kalau ada orang yang kemudian jadi korban dari pelaksanaan undang-undang itu, nah dia boleh minta untuk dihapus, dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat di Mahkamah Konstitusi. Ada tadi, setiap warga negara juga dijamin haknya, hak asasinya, hak kebebasannya, baik kebebasan berserikat, berpendapat, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Orang hukum tuh ya harus gitu struktur hukum berpikirnya, berpikirnya dulu. Kalau kritik itu kita mempertanyakan dan mempersoalkan terhadap suatu kebijakan yang sudah terbit. Ingat ya, yang sudah terbit. Kalau dia belum terbit, apa yang perlu diributin? Mahasiswa kuliah Senin sampai Jumat, jam 8 pagi sampai jam 12, tapi belum keluar peraturannya. Kamu ributin. Oh, biar nggak keluar. Sudut pandang orang politik benar, karena tadi dia ingin agar jangan sampai itu keluar, jangan sampai itu menjadi peraturan. Ya, karena itulah politik hukum perundang-undangan juga bagian dari keinginan negara untuk gimana caranya hukum itu jadi boleh. Ilmunya orang politik, gimana caranya dia tidak keluar. Ilmunya orang hukum, gimana kalau dia udah keluar, kalau ada orang yang nanti jadi masalah, kita batalin. Contoh, mahasiswa tadi jam 8, jam 12 dia kuliah. Tapi ternyata setelah produk itu keluar, dia nggak kenapa-napa. Memang mahasiswa kuliahnya itu dari pagi ke jam 12 dia harus. Setelah dia jam 12, dia berorganisasi misalnya. Dia justru malah mencari pengetahuan lain di luar kelas. Dan gitu kan? Dan tidak ada yang jadi korban dengan pemberlakuan jam 8 sampai jam 12 kuliah. Berarti peraturan itu benar atau tidak? Benar dong. Ya benar berarti. Orang hukum kan begitu akhirnya mandang ya sudah. Tapi kalau ternyata gara-gara jam 8 sampai jam 12 itu harus, ya. Sementara ada nih aturan lain kepada dia bahwa dia jam 10 dia harus apa kaitannya dengan kuliah misalnya. Ada praktek laboratorium misalnya, ya. Atau dia harus magang jam 10. Itu juga ternyata wajib. Nah ini kan kita bahkan nih, berarti nggak bisa dong jam 8 sampai jam 12 rubah baru. Tapi karena ada keadaan itu dulu. Kalau semua gitu, iya, kan pada saat membuat peraturan itu juga ada pertimbangan sebelumnya. Kenapa harus jam 8 atau jam 12? Nah sekarang yang dipersoalkan orang itu, kenapa bikin aturan itu tapi kok nggak ngelibatin? Misalnya si mahasiswa, kok nggak ngelibatin nih mahasiswa-mahasiswa yang mau dikasih aturan itu? Harusnya dilibatin dulu dong. Nah, kalau saya menilai, dia sepanjang ada maknanya. Kalau ternyata ada waktu yang harus dikejar, karena besok ini udah harus mulai kuliah, terus fasilitasnya nggak ada untuk melibatkan orang banyak itu. Oke, pakai fasilitas online misalnya, udah sebar kuesioner, ya sosialisasi, tapi nggak ada respon juga. Loh, yang penting sudah ditawarkan, ditanya. Atau misalnya ternyata udah dilakukan itu inputnya nggak 100% juga, hanya 10%. Berarti kan memang nggak ada yang peduli juga. Ya berarti nggak apa-apa. Laksanakan dulu aturan, terbitkan dulu peraturan itu. Kalau udah mulai agak kurang, jadi langsung kita aja atau gimana? Kalau ternyata ya
Kalau kita bicaranya keberlakuan undang-undang, maka ya silakan tadi orang mempersoalkan, menggugat, membatalkan. Tapi kalau dia sudah berlaku, maka wajib negara menindaklanjuti. Bahkan kalau dia ternyata harus dipaksakan, harus dipaksa. Karena negara, kalau penegakan hukumnya itu nggak benar, maka negara ini juga kan dianggap nggak benar. Jadi kan itu yang harus. Bukan hanya persoalan apakah peraturannya ini benar, tidak benar, bagus, tidak bagus. Penegakan. Tapi kalau orang hukum, menurut saya, sepanjang suatu peraturan itu sudah diundangkan, disahkan, ada prinsip 100 hari sejak diundangkan, maka semua masyarakat yang dinyatakan mengetahui, ya, karena sudah mengetahui, makanya penegak hukum itu harus tegakkan. Mau jam 8 sampai jam 12 kuliah itu berat, ya suka nggak suka, karena mampu cuma mahasiswa, dosen juga berat melaksanainnya, pegawai juga berat karena dia harus nyiapinnya fasilitas itu dari pagi. Nggak bisa kita hanya bilang aturannya. Iya kan? Iya, banyak perspektif ini. Orang hukum paling nggak, kalau kita orang hukum, apa sih yang menjadi perspektifnya orang hukum? Kalau saya, yang penting itu. Silakan ilmuwan lain punya perspektif, silakan. Tapi perspektifnya orang hukum, ya hukum. Kesimpulan yang saya dapat dari video tersebut adalah bahwasanya polisi adalah lembaga yang bertugas mengawasi sipil atau rakyat dalam menjaga jalannya suatu konstitusi Undang-Undang 1945 di Indonesia. Namun, rakyat juga wajib menjaga berjalannya suatu konstitusi. Adapun cara rakyat atau sipil untuk menjaga konstitusi adalah mematuhi aturan-aturan yang berlaku dan selalu menjaga ketertiban. Sebaliknya pun aparat yang bertugas mengawasi sipil. Janganlah kalian menyalahgunakan kekuatan kalian, wewenang kalian, dan lain-lain untuk menindas seorang rakyat. Mereka juga adalah seorang manusia. Penegakan hukum ada batasnya. Karena di dunia ini ada prinsip dengan kekuatan yang besar, kamu juga butuh tanggung jawab yang besar pula. Selain orang yang bertugas untuk menjaga kedamaian konstitusi, ada pula orang yang biasanya ingin menghancurkan konstitusi tersebut atau membuat rusuh. Orang-orang ini biasanya disebut dengan oknum. Siapa itu oknum? Oknum adalah seorang atau sekelompok orang yang diperintahkan oleh suatu organisasi tertentu yang ditugaskan memprovokasi serta membuat suatu pihak terlihat seperti orang yang bersalah, walau hal tersebut bukanlah disebabkan oleh orang itu. Orang-orang ini biasanya disebut dengan nama oknum. Siapa oknum? Oknum adalah seorang atau sekelompok orang yang diperintahkan oleh suatu organisasi yang ditugaskan memprovokasi serta membuat suatu pihak terlihat seperti orang yang bersalah, walau hal tersebut bukanlah disebabkan oleh mereka. Lalu, dalam video tersebut juga menyinggung amanat dari konstitusi. Salah satu amanat dari konstitusi adalah hukum harus selalu dilaksanakan mau ataupun tidak. Yang terakhir, saya bertanya apa yang menyebabkan seorang rakyat sering memprotes suatu kebijakan, aturan, maupun itu konstitusi ataupun aturan lainnya yang belum disahkan ataupun yang telah disahkan. Lalu yang terakhir adalah mengapa masyarakat sering memprotes suatu kebijakan, aturan, maupun itu konstitusi ataupun aturan lainnya. Mereka melakukan protes atau aspirasi ini bukan semata-mata tanpa alasan. Mereka melakukan hal ini dikarenakan aturan tersebut mungkin memberatkan mereka atau memberatkan suatu pihak. Selain memberatkan suatu pihak, ada lagi alasan lain. Alasan tersebut adalah mereka merasa pemerintah ini bikin aturan, tapi mereka itu merasa pemerintah tidak mengajak mereka
untuk ikut serta membuat aturan tersebut. Padahal jika ada perwakilan dari masyarakat ini, maka semuanya akan seimbang. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika banyak salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.